Ya. Saat di pesantren, barulah mulai diajarkan ilmu alat dan persoalan yang kitab-kitab klasik para ulama. Ada 13 kitab dasar yang dikenalkan kepada Ustadz Ardiansyah pada umumnya di pesantren-pesantren di Indonesia. Ya, Masya Allah ini banyak sekali ya kitabnya. Salah satunya ini adalah Al-Jurumiyah karya Syekh Muhammad Afan Haji ya, seperti itu. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan beasiswa studi Islam ya, semua mendapatkan beasiswa studi Islam di Kota Bogor ya, seperti itu. Di Kota Jadi beliau pernah menuntut ilmu juga di Kota Bogor, Bapak semua, yaitu di bawah naungan Lembaga Dakwah dan Taklim L-Data Jakarta seperti itu. Kemudian lalu akhir tahun 2003 melalui seleksi di Kementerian Agama Pusat di Jakarta, beliau terpilih sebagai penerima beasiswa untuk program S1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. Seperti itu. Nah, di sana beliau akhirnya bertalaki dengan ilmu-ilmu di kampus dan di Masjid Al-Azhar ya, langsung di Mesir itu. Kemudian di sanalah beliau bertalaki juga langsung dengan sejumlah ulama Al-Azhar, di antaranya Syekh Profesor Dr. Yusri Rusdi Jaid ya, Al-Jabar yang mengajar kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karya Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi ya, itu salah satunya, dan masih banyak lagi semua. Insya Allah kemudian beliau juga berguru langsung dengan sejumlah ulama Syam dan Arab Saudi, bertalaki serta mendapatkan sejumlah ijazah sanad ilmu dan kitab. Ya, salah satu di antaranya adalah Syekh Profesor Dr. Ikrimah Said Sobri, Mufti Agung Palestina pada tahun 1904 sampai dengan 2006 dan Ketua Asosiasi Ulama Al-Quds pada masanya. Kemudian pada 11 November 2007 di Nasr City, Kairo, beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis keturunan Sunda kelahiran Saudi Arabia, Ustazah Sausan Muhammad Soleh ya, yang saat itu juga sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar ya, itu. Kemudian Ustazah Sausan ini merupakan cucu seorang ulama karismatik Jawa Barat, pendiri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, yang juga Rais Am Nahdlatul Ulama pada tahun 1942 sampai dengan 1949, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat ya, pada 31 Januari 1934 sampai dengan 18 Desember 2007. Kemudian Ustaz juga bekerja sebagai editor dan supervisor di Markas Fajar Litarjamah yang menangani situs Islam Web dan Net yang berada di bawah pengawasan Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah Daulah Qatar, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Negara Qatar. Kemudian beliau melanjutkan S2, pendidikan S2 di University of Malaya, M. Kuala Lumpur. Dan dilanjut, sementara istrinya menyelesaikan S2 di University Kebangsaan Malaysia atau UKM. Dari pernikahannya, Ustadz Ardiansyah dikaruniai 5 orang anak. Ya. Yang pertama, anak pertama lahir di Kairo, Mesir pada tahun 2008, anak kedua lahir di Bandung pada tahun 2010, anak ketiga lahir di Kuala Lumpur pada tahun 2014, anak keempat lahir di Kuala Lumpur pada tahun 2017, dan anak kelima lahir di Bandung pada tahun 2018. Saat ini, domisili beliau ada di Dago, Kota Bandung. Aktivitas utama beliau adalah mubalik dan konsultan syariah. Di samping itu juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bandung. Untuk pendidikan formal beliau riwayat pendidikannya yang pertama adalah SDN 021 Inhil Riau tahun 1954. Kemudian berlanjut di SMPN 01 Tembilahan dan MTS Nurul Kamal Inhil Riau tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru Riau tahun 2001. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan tadi ya, S1 berlisensi syariah di Universitas Al-Azhar
Kairo Mesir tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Master Syariah di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2018. Adapun pendidikan non formal dan profesi Ustadz Ardiansyah. Yang pertama, sertifikasi Nazir Wakaf BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia, LSPBWI, Pusat tahun 2022. Selanjutnya, sertifikasi Dai Moderat Ad-Dai, Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia tahun 2022, standarisasi kompetensi Dai Angkatan keempat, Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat tahun 2021. Penguatan kompetensi penceramah agama tingkat pusat Kemenak RI Angkatan keempat tahun 2022. Penguatan kompetensi penceramah agama tingkat Provinsi Jawa Barat Angkatan ketiga tahun 2020. Pelatihan dasar muamalah maliyah dan fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Angkatan 12 tahun 2022. Training I'm Your Coach diselenggarakan Syamil Group dan Insight Training Coaching Consulting tahun 2021. Multaqa Dauli 5, Simposium Internasional Ulama dan Dai Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa tahun 2018. Selanjutnya, Daurah Kepalestinaan Mimbar Nuruddin Sangki, Biro Urusan Al-Quds dan Kepalestinaan, Persatuan Ulama Islam Internasional tahun 2018. Kemudian, Training for Trainer diselenggarakan Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia di Malaysia, Forkomi dan KBRI Kuala Lumpur tahun 2013. Kemudian, sertifikasi pengajar dan penceramah agama Tauliyah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS Malaysia tahun 2018 sampai dengan 2017. Kemudian Mukhayam Al-Quran Nasional Angkatan 1 Yayasan Markas Al-Quran tahun 2014. Kemudian Daurah Musyrifin Al-Quran Rumah Quran Al-Itqan Kuala Lumpur Malaysia tahun 2013 dan pendidikan bahasa Arab dan studi Islam Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab LSIA Bogor Jawa Barat tahun 2001 sampai 2003. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah Ustaz Ardiansyah Asli di EMA telah hadir di masjid ini, Bapak Ibu semua. So, untuk itu kita akan langsung segera mulai saja agenda kita pada pagi hari ini. Baik, untuk itu mungkin akan saya langsung buka saja Bapak Ibu semua untuk agenda kita pada hari ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tidak terasa Bapak Ibu semua, kajian fikih Majelis Ulama Yasmin yang telah terselenggara secara online bersama Ustaz Ardiansyah Asli LTMA pada hari ini berkesempatan dan Allah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama langsung hadiri dan bertatap muka langsung bersama dengan Ustaz Ardiansyah Asli LTMA. Salawat beserta salam yang kita curahkan pada suri tauladan umat manusia Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, ya kita selaku umatnya. Ya insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengundang keberkahan pada agenda kita hari ini, akan lebih baik kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhtina Gemilan dari santri Tafis Al-Raudah Masjid Raya Taman Yasmin. Pada Akhtina Gemilan dipersilakan. Tafadhol.
Saya tetap oh, sama. Sering beliau ya, di daerah Tanah Sari Asih, main dekat sini. Bandung, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenai Ustaz ya? Siap. Izin betul. Baik, alhamdulillah terdapat khairan kepada Gemilang yang telah membacakan lantunan eksekusi Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakan, apa yang telah kita dengarkan dan kita simak baik-baik Bapak Ibu semua, semoga mengundang syafaat bagi kita semua di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semua, sudah siap untuk menerima ilmu pada hari ini? Sudah siap ya? Insya Allah ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, karena harus siap Bapak Ibu semua. Karena kalau tidak siap, ya kita tidak akan bisa menerima dengan baik ya. Alhamdulillah Ustadz Ardiansyah Asri Hussein telah hadir di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah sudah hadir dan siap untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini kepada Bapak Ibu semua. Insyaallah. Baik Bapak Ibu semua, tidak perlu berlama-lama lagi. Insyaallah sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas seputar tema apakah kita wajib bermadzhab. Nah, apakah kita wajib bermadzhab? Nah, mungkin Bapak Ibu yang kenapa sih kita wajib bermadzhab? Bisa nanti kita dengarkan baik-baik dan kita tanyakan ketika ada hal-hal yang masih belum kita mengerti. Gitu. Baik, insya Allah langsung saja kita dengarkan pemaparan dan juga penyampaian materi dari Ustadz kita semua, guru kita, itu adalah Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMH. Kepada Ustadz, dipersilakan. Kepada Ustadz. Nanti screen ada yang operator. Ya, itu berarti apa materi dari situ berarti yang. Oh, yang, iya. Atau dari sini? Dari sini. Oh, dari sini. Di sini aja. Ya,
Oh ini Bu Komaria Azam jauh dari situ mana? Kalau itu ini kurang tahu. Kurang tahu. Oh, sate. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa menyapanya nih? Daramang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bertemu di tempat yang mulia ini, insyaallah di waktu yang mulia pula, dalam kajian ilmu di Masjid Raya Taman Yasmin. Ini merupakan pertemuan perdana secara offline ya. Mungkin kalau selama ini hanya menyapa secara virtual, alhamdulillah Allah takdirkan pada pagi ini bisa bersilaturahim dan gembira sekali sebenarnya ya. Tadi sudah bersama dengan keluarga, cuma karena masih kelelahan ya. Ditemani dari Bandung, berangkat jam 3 pagi, mampir dulu di Katulampa di tempat Ustadz Maher ya, karena beliau juga sering mengisi di sini. Ustadz Maher ini kakak istri saya gitu ya. Jadi memang subhanallah Allah takdirkan dulu menikah di Kairo ya, bersama dengan seorang mojang priangan ya, gadis Bandung, gadis Sunda. Saya sendiri asal dari Sumatera ya, mungkin bagi yang belum tahu, dari Riau, kemudian belajar di pesantren masih di Riau, sampai kemudian Allah berikan izin rezeki untuk belajar S1 beasiswa di Al-Azhar Mesir, dan waktu masih kuliah berjodoh ya dengan seorang gadis priangan tadi yang adik kandung dari Ustadz Maher ya, bukan Maher Zain tapi ya. Ini Ustadz Maher Muhammad Soleh. Mereka 3 bersaudara kuliah di Al-Azhar Kairo gitu. Jadi kakaknya, istri saya dan adik laki-lakinya gitu. Menikah di Kairo, anak pertama lahir di Kairo. Yang tadi juga mau ikut, cuman kayaknya menyusul nanti mungkin jam 10 nanti baru ke sini. Sekarang kelas 1 Aliyah di Pondok Pesantren Kuningan. Kemudian ada dari Kuningan juga. Ada ya. Ya, insya Allah tahun ini kelas 1 ya, 1 Aliyah di Husnul Khotimah. Nyusul sebenarnya ibu juga dulu, ibunya atau istri saya itu juga lulusan dari Husnul Khotimah Kuningan ya. Jadi anaknya nyusul jejak ibunya. Anak kedua hamil di Kairo, brojol di Bandung. Jadi agak drama ceritanya karena sebenarnya sudah menunggu waktu lahiran ya, karena sudah 9 bulan. 9 bulan, tapi ibu saya di Riau masuk IGD rumah sakit, harus pulang. Saya bismillah aja bawa istri yang sudah hamil besar ke bandara. Ya udah pasti gitu ya, ditanya oleh pihak bandara, ini udah hamil berapa bulan? Saya bilang udah 9 bulan. Oh nggak boleh terbang. Ya, harus dibatalkan. Saya bilang nggak mungkin saya tinggalkan. Saya harus pulang ke Indonesia karena ibu saat ini sedang di IGD. Istri hamil besar, mau melahirkan. Akhirnya mungkin kasihan gitu. Akhirnya bikin surat perjanjian, hampir sekitar 1,5 jam negosiasi. Akhirnya pihak bandara setuju, tapi dengan syarat resiko ditanggung penumpang. Gitu, ya. Akhirnya berangkat, nyampe di Bandung, istri melahirkan.
ya. Itu lahir anak kedua. Kemudian melanjutkan kuliah di Malaysia bareng juga bersama istri. Beda kampus saja. Saya di Kuala Lumpur, istri di Selangor ya, Kajang, beda kurang lebih 30 menit. Anak ketiga, anak keempat lahir di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian selesai pulang. Kemudian anak kelima lahir di Bandung. Ya, sekarang usia 5 tahun. Kemudian anak ke-6, ke-7 belum tahu lahir di mana nanti. Karena memang tidak membatasi gitu ya. Ya kalau ngobrol dengan keluarga ya minimal bisa bikin satu tim voli lah gitu ya. Berarti 6 orang minimal, berarti masih kurang 1 gitu. Kalau tim futsal juga bisa gitu, insya Allah. Saat ini aktivitas Bapak Ibu sekalian di di Kementerian Agama RI ya, sebagai anggota Dai Majelis Kebangsaan RI, kemudian di MUI Kota Bandung juga sebagai Dewan Syariah ya di Syamil Group, Syamil Quran. Jadi ibu-ibu yang biasa dapat Quran Syamil atau beli Quran Syamil ya. Nah, itu saya berkhidmat di sana sebagai Dewan Syariah. Tugasnya ya memantau semua produk-produk Syamil, ya, baik berupa Al-Quran, mushaf, buku-buku, termasuk juga mengawasi segala transaksi yang dilakukan ya oleh pihak manajemen, memastikan bahwa semuanya patuh syariah. Gitu. Itu mungkin ya sekedar ta'aruf dan perkenalan. Semoga kalau ketemu dan kalau ibu-ibu, bapak sekalian sedang ke Bandung, mangga dipersilakan bersilaturahim. Saya tinggal di Kota Bandung, tepatnya di Dago ya. Kalau yang biasa atau mendengar SD SMP Salman Al Farisi, ya, karena mungkin termasuk sekolah yang favorit dan top 1 di Kota Bandung. Nah itu cuma sekitar 10 meter dari rumah gitu ya. Jadi cuma sebelah-sebelah aja, dekat sekali. Mangga kalau yang berkesempatan bisa mampir. Di rumah juga kita ada pengajian ya, setiap sepekan sekali hari Ahad. Ya, biasanya yang datang mahasiswa atau warga gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin ya jarang yang datang. Yang lebih banyak dominasi mahasiswa dan masyarakat gitu. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sekedar perkenalan singkat ya. Insya Allah tema yang akan kita angkat, kita bawakan pada pagi ini, apakah kita wajib bermazhab? Ya. Sebuah tema yang barangkali saya yakin ya Bapak Ibu sekalian sudah sering kita dengar. Tidak hanya di ceramah-ceramah, bagi yang muda-muda yang biasa berselancar di sosial media, itu sering ya, di Instagram atau di TikTok atau dimanapun, itu sering ada pertanyaan, apakah kita wajib bermazhab? Tidakkah kita cukup ya beragama itu bersandar pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu lagi rasanya kita bermazhab. Ditambah lagi misalnya di masyarakat ada semacam mindset kalau bermazhab ada banyak perpecahan, ada banyak perbedaan. Nah, termasuk tahun ini kita berbeda lagi Idul Adha-nya, maka ribut ya. Kita mau puasa Arafah di hari Rabu atau di hari Selasa gitu ya. Nah, ini juga ribut gitu ya. Apakah kita puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah atau sesuai dengan momen atau momentum wukuf di Arafah? Ribut gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan duduk persoalan ya seputar mazhab dan apakah kita wajib bermazhab atau tidak ya. Saya mulai dengan mengutip sebuah hadis Rasul, hadis yang sahih dari Imam Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr dan Ibnu Hazm. Ini hadis yang sangat populer Bapak Ibu sekalian, terutama kaum bapak ya, karena biasanya di khutbah Jumat itu khotib selalu mengutip hadis ini atau sering mengutip hadis ini. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni
Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama berpegang teguh pada dua perkara ini. Dua perkara yang dimaksud adalah yang pertama kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka banyak masyarakat memahami artinya jika Nabi meninggalkan dua perkara ini dan kita berpegang teguh pada dua perkara itu, sudah tidak perlukan apa-apa lagi. Kita diberikan garansi oleh Nabi tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya berikutnya Bapak Ibu sekalian, apakah setiap orang mampu memahami kandungan isi Al-Quran dan mampu memahami hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jawabannya iya, maka boleh kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak perlukan ulama, kita tidak perlukan mazhab, karena kita telah menjadi ulama, Bapak Ibu sekalian. Artinya, orang yang sudah bisa memahami dan menyimpulkan kandungan isi Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, dia telah bergelar ulama. Sehingga tidak boleh bertaklid lagi kepada orang lain, tapi dia yang harus menggalinya sendiri. Namun Bapak Ibu sekalian, hal itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Dulu pada masa Nabi, Bapak Ibu sekalian, pernah terjadi. Ada seorang sahabat yang membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, bunyinya, walillahil masyriq wal maghrib, fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Terjemahnya apa, Ustaz? Kang Faisal. Allah memiliki penjuru timur, penjuru barat, kemanapun kita menghadapkan wajah, hadapkanlah. Dia menyimpulkan, kalau begitu sholat tidak wajib menghadap arah kiblat. Bebas menghadap arah mana saja. Ini ayatnya. Dia menyimpulkan dengan kedangkalan ilmunya. Walaupun bisa baca Quran, bagus tajwidnya, merdu suaranya, belum tentu bisa paham Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Maka ditegur oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, ahli tafsir pertama dalam sejarah Al-Quran yang bergelar Turjumanil Quran. Ya, Imam Suyuti menulis kisah ini dalam kitab beliau Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Jadi kata beliau, Abdullah bin Abbas menegur sahabat tadi. Kata beliau, ayat yang kau baca benar. Tidak salah. Pemahamanmu yang keliru. Kata beliau. Ayat yang kau baca itu turun ketika para sahabat sedang di peperangan Al-Muraisi. Ya. Waktu itu mereka mau sholat zuhur. Tapi ada mendung. Tidak kelihatan matahari. Dulu belum ada kompas, Bapak Ibu sekalian. Belum ada penanda arah. Maka sholat itu dibantu dengan arah ataupun matahari. Maka mendung, matahari tidak kelihatan. Maka sahabat dalam kondisi mendung, sholat menghadap arah tertentu. Setelah sholat, ternyata kiblatnya salah. Ya, mendungnya selesai, baru ketahuan. Kita tadi sholat zuhur salah kiblatnya. Para sahabat bingung. Mereka pulang ke Madinah, nanya ke Nabi. Nabi tidak tahu jawabannya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, Nabi juga tidak tahu jawabannya. Maka turunlah firman Allah, turunlah wahyu. Menjawab pertanyaan kaum muslimin tadi. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah memiliki penjuru timur, penjuru barat, maka hadapkanlah wajah kalian kemanapun kalian menghadapkan, Allah ada di arah itu. Ini menunjukkan, kata Abdullah bin Abbas, kewajiban menghadap arah kiblat, syarat sah sholat yang tidak berubah sampai hari kiamat. Tapi dalam kondisi tertentu,
Boleh jadi kita sedang ada di lokasi tidak ada internet, tidak ada tunjuk arah kiblat, ya, tidak ada kompas. Boleh sholat menghadap ke arah manapun. Kalaupun salah, maka sepakat para ulama sholatnya tetap sah. Maka begitu cara Abdullah bin Abbas memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang bisa baca Quran, yang bisa baca hadis, punya kemampuan menyimpulkannya. Dan pernah terjadi pula Bapak Ibu sekalian pada masa Rasul. Saya sering kutip kalau di kajian online. Ya. Ada hadis yang sahih dari Abu Daud, Bapak Ibu sekalian. Ini cerita sahabat Nabi terluka di kepalanya. Ya. Malam itu dia mimpi basah. Maka datang ke masjid, nanya ke beberapa orang. Ya. Sahabat Nabi banyak, tapi tidak semua bergelar ulama. Maka ada yang nanya, yang luka tadi. Saya terluka, tadi malam mimpi basah. Boleh nggak tayamum? Maka para sahabat yang biasa-biasa aja itu menjawab, anta takdir alal ma walam najid laka rukhsah. Kamu kan bisa menggunakan air, tidak boleh bertayamum. Maka mandilah sahabat Nabi tadi pagi itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sahabat Nabi tadi wafat, meninggal dunia. Berita wafatnya itu sampai ke telinga Nabi. Begitu sampai, Nabi murka luar biasa. Apa kata Nabi? Qatalu. Mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah. Semoga Allah binasakan mereka. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Agama ini tidak boleh sembarangan. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Obat jahil itu bertanya. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang. Maka Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, fa innahu yakfihi ayyatayammam. Padahal cukup dia tayamum saja pagi itu. Subhanallah. Masih banyak di masyarakat orang yang tidak tahu bahwa tayamum itu tidak hanya bisa menggantikan wudhu, tapi juga bisa menggantikan mandi junub. Bagaimana caranya sama? Apa yang membedakan? Bapak Ibu, apa yang membedakan? Apa yang membedakan tayamum karena tidak bisa berwudu dengan tayamum karena tidak bisa mandi junub? Apa bedanya? Niat, caranya sama. Gitu, ya. Maka begitu juga kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya juga mengisi di Kota Bandung, ada yang nanya begini. Ustadz, bukankah Al-Quran telah turun sempurna? Bukankah hadis telah turun sempurna? Mengapa kita perlu bergantung kepada mazhab? Mengapa kita perlu bergantung kepada ulama? Baik, saya katakan, Bapak, kalau ada muncul pertanyaan begini. Kalau kurban, yang lebih afdal itu kurbannya sapi atau kambing, Bapak Ibu sekalian? Kambing. Ada yang lain jawabannya? Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada penjelasan dalam Al-Quran kurban yang paling afdal adalah kambing? Ada? Bapak Ibu sekalian, saya bisa pastikan tidak ada keterangan dan penjelasan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, nggak ada. Nggak ada penjelasan soal kurban yang paling afdal itu kambing, sapi, atau unta, tuh nggak ada keterangannya. Tapi ulama, Bapak Ibu sekalian, itu menyimpulkan dari seluruh kandungan ayat Al-Quran, seluruh kandungan hadis, maka lahirlah beberapa kesimpulan. Imam Malik misalnya, beliau mengatakan yang paling afdal itu kambing. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakannya. Mengapa? Kata beliau, Nabi Ishak kurbannya kambing. Nabi Ibrahim
kurbannya kambing. Ketika diuji oleh Allah menyembelih Ismail. Dan Nabi Muhammad meskipun pernah kurban sapi dan unta, lebih sering kambing. Maka beliau menyimpulkan kurban kambing lebih afdol. Maka boleh jadi orang akan mengatakan kalau begitu ya tidak perlu ikut ulama, ikut Nabi saja. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan kurban kambing yang lebih afdol. Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah justru mengatakan yang lebih afdol itu adalah unta. Jadi kalau Imam Malik urutannya kambing dulu yang paling afdol, lalu sapi, lalu unta. Ya. Nah, di samping alasan karena kurban Ibrahim, kurban Ishak dan kurban Nabi Muhammad, dalam pengamatan pengalaman para ulama, daging kambing lebih enak. Betul nggak? Lebih enak kalau sekalian. Karena memang kurban itu kan tujuannya kita memberi ternak yang terbaik. Maka itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, justru unta. Ke masjid pada sholat Jumat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang datang ke masjid pada hari Jumat di waktu yang pertama, seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Datang di waktu yang kedua, seolah-olah berkurban dengan seekor sapi, nanti seekor kambing, seekor ayam, dan sebutir telur. Maka pandangan kedua menyimpulkan kalau begitu yang lebih afdol adalah unta. Kedua baru sapi, kemudian baru kambing. Nah ini Bapak Ibu sekalian artinya memang tidak semua orang itu bisa memahami kandungan Al-Quran atau kandungan hadis. Kalau dia memaksakan diri, maka banyak hadis-hadis Nabi yang dia plesetkan dan dia simpangkan dari maknanya. Ini sekarang lagi banyak orang-orang nyeleneh, ya. Mungkin yang lagi viral mungkin yang di Indramayu gitu ya. Yang dari mulai pandangan beliau wanita boleh jadi khatib Jumat gitu ya. Ini yang terbaru misalnya dia mengatakan bahwa Abu Hurairah itu berdusta atau berbohong ya, karena dianggap masa iya Abu Hurairah tahu semua hadis Nabi termasuk hadis tentang kamar tidur Nabi gitu ya. Nah, ini orang yang tidak belajar, maka dia tidak mampu memahami bahwa ulama pada masa itu telah mengembangkan metode bagaimana membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dan mana hadis yang palsu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, orang yang belajar hadis hanya berbekal bisa bahasa Arab, bisa mendangkalkan makna hadis. Contoh, ya mungkin pernah dengar ibu-ibu misalnya ada yang mengatakan begini, Nabi bersabda pada hadis yang sahih, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, barang siapa yang menangisi kematian keluarganya, maka yang dikuburkan disiksa karena tangisan keluarganya. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah kehilangan orang tua? Menangis? Orang itu disiksa di kuburnya karena tangisan Bapak Ibu sekalian. Itu akibat kalau belajar hadis tidak berguru. Belajar hadis hanya dengan berbekal bahasa Arab saja Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup. Tidak cukup. Kalau untuk paham Al-Quran, untuk paham hadis, hanya bekal bahasa Arab, maka semua orang Arab jadi ulama, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka orang Arab. Mereka berbahasa Arab. Ngigaunya juga bahasa Arab. Tapi ternyata tidak semua orang Arab itu ulama. Jadi ingin mengatakan kepada kita, untuk paham agama, tidak cukup bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti kita akan jelaskan maksud hadis Nabi tadi. Ya. Nah, termasuk juga misalnya
Ada lagi yang mengatakan begini, Nabi bersabda, nahaan Nabi an bai'il gharar. Nabi melarang gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan atau sesuatu yang tidak diketahui secara pasti bentuk dan kualitasnya. Maka sering muncul kutipan hadis ini kalau lagi musim family gathering, tukar menukar kado, ya. Dia menyimpulkan bahwa tukar menukar kado hukumnya haram. Mengapa? Karena Nabi melarang ketidakjelasan. Bapak Ibu, siapa yang sering tukar menukar kado? Ada? Haram hukumnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau belajar hadis tidak berguru. Ya. Nah kita kembali ke hadis yang pertama tadi, kalaulah orang yang mengatakan tadi bahwa apabila ada mayit yang wafat ditangisi oleh keluarganya, maka dia disiksa di kuburnya karena lantaran tangisan keluarganya. Kalau dia mau bersabar aja, mau belajar, Bapak Ibu sekalian, sudah ada penjelasannya. Misalnya syarah Sahih Bukhari, ada Fathul Bari, ada lagi misalnya Umdatul Qari. Itu dijelaskan bahwa yang Nabi maksudkan orang yang disiksa di kuburnya lantaran tangisan keluarganya apabila kalau sebelum wafat dia berwasiat. Wasiat kepada istrinya, kepada anaknya, tolong kalau nanti saya mati, tangisi kematian saya. Mengapa perlu wasiat, Bapak Ibu sekalian? Karena orang Arab jahiliyah itu merasa aib, merasa malu. Kalau dia meninggal, tidak ditangisi keluarganya. Nah, untuk menutup rasa malu itu, maka dia wasiat kepada keluarganya, tangisi kematian saya. Bapak Ibu, tradisi ini itu masih ada di Sumatera. Ada yang dari Sumatera Utara di sini, Bapak sekalian? Ada. Bapak Ibu, di Sumatera Utara itu masih ada tradisi, ya, keluarga merasa malu apabila tak seorang pun yang menangis tatkala ada anggota keluarga yang wafat. Maka berpesan kepada yang masih hidup, tolong tangisi kematian saya. Karena merasa malu kalau tidak ditangisi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengatakan bahwa orang yang dikubur disiksa lantaran tangisan keluarganya, maka dia telah lancang ketika mengatakan demikian. Mengapa? Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tatkala wafat ditangisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ditangisi oleh istri dan anak-anaknya tatkala beliau wafat. Siapa yang berani lancang mengatakan Nabi Muhammad disiksa di kuburnya lantaran ditangisi keluarga dan sahabatnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang kita jelaskan di awal bahwa memang tidak mungkin setiap orang itu dapat memahami Quran dan hadis. Sehingga kata para ulama, hadis Nabi ini bukan untuk semua orang. Hadis Nabi ini ditujukan secara khusus untuk para ulama. Jadi ulama itu harus mengambil sumber referensi utama Quran dan Sunnah. Itu para ulama. Adapun orang awam, maka mereka memahami Al-Quran dan memahami hadis sesuai dengan pemahaman para ulama. Tidak dengan kedangkalan ilmu kita. Gitu, ya. Baik. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 7. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang berilmu kalau kalian tidak. Jadi tidak boleh kita memaksakan diri memahami Al-Quran dan hadis tanpa belajar dari para ulama, Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami oleh setiap orang.
Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Allah memerintahkan kita belajar kepada para ulama, dan ulama adalah para pewaris Nabi. Ya, sejak Nabi wafat pula para sahabat beliau, maka hari ini kurang lebih jarak antara kita dengan zaman kenabian ada berapa tahun, Bapak Ibu sekalian? 1445 tahun, ya, atau kurang lebih 14 abad, Bapak Ibu sekalian. Itu jarak antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk memahami kandungan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat, kita yang tidak hidup di zaman mereka perlu belajar secara berjenjang kepada ulama yang mata rantai ilmu mereka tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita memutus mata rantai itu, karena Bapak Ibu kita tidak hidup di zaman Nabi, kecuali kalau Bapak Ibu percaya dengan film Doraemon gitu ya, yang punya kantung ajaib, ada mesin waktu gitu ya, bisa kembali ke masa lalu, bertanya langsung kepada Rasul. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin, ya, kita tidak mungkin membaca dan memahami Al-Quran seperti mana pemahaman Nabi dan salafus saleh kalau tidak belajar kepada para ulama. Nah, belajar kepada para ulama artinya kita bersandar. Kita bersandar pada ulama, bahasa lainnya bermazhab, Bapak Ibu sekalian. Bahasa lainnya bermazhab. Ya. Nah, mazhab itu seperti mana diuraikan oleh para ulama secara bahasa artinya jalan. Jadi kalau saya berangkat dari Bandung, Jakarta, maka Jakarta atau Bogor adalah mazhab saya, tujuan saya, maksud saya. Ibu-ibu berangkat dari rumah ke Masjid Raya Taman Yasmin, maka masjid mazhabnya. Jadi tempat kita berangkat, tujuan kita, tempat kita bakal bersandar. Gitu, ya. Adapun secara istilah, mazhab adalah bima zahaba ilaihi minal ahkam al-ijtihadiyah imamul a'immah. Artinya pendapat para ulama, imam mujtahid dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Artinya perkara-perkara yang belum ada keterangan secara pasti tentang hukumnya. Itu ijtihad, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lebih lanjut, nanti ada istilahnya tamazhub. Tamazhub ini dari kata mazhab. Tamazhaba, ya tamazhabu artinya bermazhab, bersandar. Al-Imam As-Subki menjelaskan, tamazhub artinya iltizam, kata beliau. Berpegang teguh. Ghairil mujtahid mazhaban muayyanan. Ya, orang yang bukan mujtahid, orang awam yang bukan mujtahid, yang berpegang teguh pada pendapat tertentu yang diyakini benar. Contoh, ibu-ibu saya nanya misalnya, milih puasa Arafah hari apa? Selasa atau Rabu? Hari Selasa dan Rabu nih. Coba yang mana? Coba yang tuh yang kerudungnya pink banget yang paling belakang. Ibu-ibu milih puasa Arafah Rabu atau Selasa? Selasa. Coba yang warna biru ya. Ibu-ibu apa? Milih yang Rabu atau Selasa? Selasa. Ada Rabu. Masya Allah. Sama kerudungnya beda pilihannya gitu. Masya Allah. Coba kaum bapak, milih puasa Selasa atau Rabu? Bingung ini. Bingung karena nggak puasa. Subhanallah. Ya. Nah, ketika kita memilih pendapat yang ada di kalangan para ulama, maka hakikatnya itulah mazhab, Bapak Ibu. Kita memegang pendapat itu, itulah mazhab. Apakah nanti kita konsisten megangnya atau tidak konsisten, tidak ada masalah. Karena Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan, ya,
Kata beliau, seorang awam ayyuqallidul ami aw man lam yablugh ratbatal ijtihad madhab imam mujtahid. Kata beliau, bermazhab adalah ketika bertaklidnya orang awam. Siapa orang awam, Bapak Ibu? Yang bukan ulama mujtahid. Itu orang awam. Ustaz, saya hafal Quran. Anda punya kemampuan menafsirkannya, tidak, Anda awam. Ustaz, saya hafal semua hadis. Anda punya kemampuan menafsirkan hadis, tidak, Anda awam. Jadi Bapak Ibu, posisi kita hanya ada dua. Menjadi orang awam atau menjadi mujtahid. Ya. Nah, kalau kita bukan mujtahid, kita orang awam. Walaupun nanti awam itu ada yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang awam, dia udah belajar, ada yang belum belajar. Gitu. Ya. Maka kata Syekh Al-Buti, bermazhab adalah ketika orang awam mengikuti pendapat seorang imam. Baik dia konsisten memegang pendapat itu, ataupun dia berpindah-pindah mazhabnya, sesuai kondisi yang dia alami. Itu juga dianggap mazhab, Bapak Ibu sekalian. Selama dia masih punya pegangan. Kalau dia tidak punya pegangan sama sekali, barulah dia tidak bermazhab. Jadi bisa kita pastikan 99,99% masyarakat dunia hari ini semuanya muqallid. Mengapa? Karena bersandar pada mazhab, Bapak Ibu sekalian. Jadi cuma hanya 1 atau 0% yang tidak bermazhab. Itu rata-rata orang-orang yang memilih pendapat untuk tidak bermazhab dengan segala konsekuensinya. Walaupun sebenarnya orang yang mengatakan dirinya tidak bermazhab, maka dia telah bermazhab sebenarnya. Dia telah bermazhab, Bapak Ibu. Mazhab minimal mazhab gurunya. Gitu. Contoh lain, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kita ikuti caranya dalam membaca Al-Quran? Siapa yang selama ini yang kita ikuti caranya dalam membaca Al-Quran? Ibnu Katsir. Oh, Guru Tahsin. Masya Allah, Guru Tahsin. Oke, bagus. Ada yang lain? Kan tadi katanya harus ikut Harus ikut Rasulullah. Mengapa tidak ada yang mengatakan saya ikut Rasulullah gitu? Iya, karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Maka tidak mungkin kita belajar langsung ke Nabi. Kita belajar kepada ulama yang ilmu mereka tersambung ke Nabi. Itu baru benar. Maka 100% Bapak Ibu orang Indonesia ya hanya segelintir lah yang bukan gitu ya. Bacaan Qur'annya itu mengikuti bacaan Hafs an Asim dari Thoriq Syatibi. Itu yang sampai bacaan kepada kita, bahkan dunia pada hari ini bacaan yang lebih banyak itu bacaan Hafs an Asim dari jalur Imam Asy-Syatibi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam bab baca Quran saja kita bermazhab. Apa mazhabnya? Hafs an Asim. Kalau tadi Ibu betul Guru Tahsin, berarti mazhabnya Guru Tahsin gitu. Ya, artinya memang tidak mungkin seseorang itu tidak bermazhab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya bermazhab itu? Saya jelaskan dalam 5 poin. Yang pertama, bermazhab artinya kita memahami persoalan agama dari Al-Quran, As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama. Gitu. Itu bermazhab. Kita memahami persoalan agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama. Karena itu perintah Quran dan itu perintah Nabi. Tidak mungkin kita bisa paham Quran, tidak paham bisa paham hadis kalau tidak belajar kepada para ulama. Yang kedua,
Bermazhab artinya mengambil istimbat hukum, mengambil kesimpulannya aja. Contoh begini, ya, terus kalian, ketika Allah menjelaskan tentang pembagian warisan dalam Al-Quran, itu kan panjang ayatnya. Ibu-ibu, kalau berhadapan dengan masalah warisan, itu mau baca petunjuk dan manualnya, atau pengen tahu hasilnya aja? Pengen tahu hasilnya saja. Karena kita tidak punya kemampuan menganalisa terlalu dalam. Ya, contoh misalnya, ada berapa jumlah ahli waris laki-laki? Ada berapa jumlah semua ahli waris laki-laki? Ada berapa jumlah ahli waris perempuan? Jumlah ahli waris laki-laki ada 15, Bapak Ibu. Jumlah yang perempuan ada 10. Totalnya berapa? 25. Kalau 25 ahli waris hidup semua, berapa orang yang dapat warisan? Ya kan, jumlah ahli waris ada berapa? 25. 15 orang dari kalangan laki-laki, 10 dari perempuan. Nah sekarang 25 ini hidup semua. Apakah semua dapat warisan atau tidak? Nah kalau tidak, berapa orang yang dapat warisan? Kan nggak tahu gitu. Kenapa? Habis warisan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, maka tadi bermazhab artinya kita dapat kesimpulannya. Karena kalau kita belajar langsung, nggak selesai. Karena ayat tentang warisan itu bukan cuma di surah An-Nisa, ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada di Al-A'raf. Kita harus belajar khatam semua surah-surah itu, baru bisa dapat mempelajari keseluruhan. Tapi kan berat Bapak Ibu sekalian, makanya kita belajar dari ulama bermazhab. Dapat kesimpulannya saja. Kata para ulama, kalau semua ahli waris hidup, 25 orang, yang dapat warisan cuma 5 orang. Siapa aja? Ayah dapat warisan. Ibu dapat warisan. Anak laki-laki dapat warisan. Anak perempuan dapat warisan. Suami atau istri, 5 orang ini aja. Hanya 5 orang ini saja yang dapat warisan, seandainya 25 ahli waris hidup semua. Coba kalau ibu-ibu belajar tadi, baca dulu tafsir Al-Baqarah, baca tafsir Ali Imran, itu berapa tahun baru selesai? Maka kita bermazhab Bapak Ibu sekalian. Tahu udah instan. Ulama menyimpulkan bahwa kalau 25 ahli waris hidup semua, yang dapat cuma keluarga inti saja. Paman bibi nggak dapat, kakek nenek nggak dapat, cucu-cucu nggak dapat, ponakan, sepupu nggak dapat semua. Terhijab selama masih ada ayah dan ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ini pengunci Bapak Ibu. Ya, ayah ibu itu pengunci, kakek nenek yang ke atas, kemudian anak laki-laki pengunci paman bibinya, anak perempuan pengunci cucu-cucu ke bawah. Nah ini, kalau kita belajar bermazhab, udah dapat jawaban instan Bapak Ibu sekalian. Gitu, ya. Yang ketiga, bermazhab artinya menyadari kapasitas diri. Tahu diri Bapak Ibu sekalian. Kita bukan ulama, maka jangan ngarang-ngarang agama itu. Agama tidak boleh ngarang-ngarang. Gitu, ya. Ini sekarang banyak yang ngarang-ngarang gitu. Ya. Dari mulai tadi yang kita sebutkan misalnya, ada yang berpendapat bolehnya wanita menjadi khatib Jumat.
Bapak Ibu sekalian, ijma, kesepakatan para ulama, wanita tidak sah menjadi khotib Jumat. Ya, maka kalau ada orang yang menyampaikan pendapat wanita boleh jadi khotib Jumat, orangnya jahil dan tidak belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini terkait dengan taunya kita tentang kadar diri kita. Jadi tidak memaksakan diri. Ya, tidak memaksakan diri. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah boleh kurban dengan hewan betina atau tidak? Boleh apa tidak? Nah, sudah beda nih. Coba yang kaum bapak nih, coba. Boleh apa tidak nih? Boleh apa tidak kurban dengan yang betina? Boleh. Apa dalilnya? Ibu-ibu coba yang sebelah sini. Boleh apa tidak kurban dengan hewan betina? Tidak. Oke, yang sebelah sini boleh apa tidak? Tidak. Masya Allah. Sini ada yang boleh, ada yang tidak. Ini tidak. Kemarin saya ngisi juga di sebuah sekolah, nanya ke para guru-gurunya, Ustazah, boleh tidak kurban dengan ternak, dengan hewan betina? Serentak satu suara, tidak. Gitu ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah benar demikian? Kurban tidak boleh dengan hewan betina atau boleh? Tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Tidak ada jawaban dalam hadis Nabi. Dari mana kita mendapatkan jawabannya? Dari para ulama. Ya. Maka ulama sepakat mengatakan kurban boleh dengan hewan betina. Tanpa ada khilaf, Bapak Ibu. Yang penting kurbannya satu unta dengan semua variannya, mau satu punuk, mau punuk dua, mau tidak ada punuk, ya, sapi, kerbau dan semua variannya, kambing dengan semua variannya. Yang pasti hanya 3 jenis hewan ini yang boleh dikurbankan. Maka tidak boleh kurban pakai ayam, ya, pakai rusa, apalagi telur, perasaan, nggak boleh. Kurban itu hanya ternak saja. 3 tadi. Sebagaimana ulama sepakat kurban boleh yang betina. Dari mana ulama bisa menyimpulkan, Bapak Ibu? Dari hadis Nabi, walaupun tidak berbicara tentang kurban, tapi berbicara tentang akikah. Hadis yang sahih kata Nabi, anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun sukron kana am inatha, kata Nabi. Anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, boleh jantan atau betina, kata Nabi. Lalu ulama menyimpulkan seperti mana kata Imam An-Nawawi, ulama mengkiaskan jika akikah boleh jantan betina, maka kurban juga boleh jantan atau betina. Subhanallah. Jadi boleh tidak kurban jantan atau betina? Boleh. Betina tidak ada masalah. Nah, mengapa di masyarakat lebih banyak kurban yang jantan? Juga ada dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata, kata Imam An-Nawawi, sejak dulu memang para ulama selalu mendahulukan kurban itu yang jantan. Mengapa? Karena dagingnya lebih enak dibanding yang betina ternyata. Subhanallah. Dan telah terbukti, Bapak Ibu sekalian, ya, saya sejak tahu hadis ini, ya 15 tahun yang lalu kita buktikan ternyata memang lebih enak. Ya, jadi hampir semua chef yang kami temui katanya daging kambing jantan memang lebih enak. Begitu pula sapi atau unta. Tapi daging yang betina itu lebih lembut. Kalau yang giginya sudah tidak kuat, sesuai makan yang betina. Ya, kalau yang mau yang jantan memang agak alot, tapi dia enak. Subhanallah. Gitu.
Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, yang jantan di pasar kalau musim kurban lebih mahal nih. Itu kadang beda sampai 2 juta. Maka kalau budgetnya tidak masuk, pilih yang betina nggak apa-apa, tetap sah. Sepakat para ulama, kurban boleh betina. Kalau nggak masuk budget yang jantan tadi, lumayan kan buat hemat 3 juta gitu. Ya, kalau yang sapi kan begitu rata-rata. Kalau yang kambing kan ya relatif samalah, mungkin beda tipis setengah juta atau sejuta gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu dari penjelasan para ulama. Maka tidak mungkin kita tidak bermazhab. Tidak mungkin tidak bermazhab. Yang keempat, bermazhab artinya apa? Bukan sembarangan mazhab. Apalagi mazhab Bung Karno, Bapak Ibu. Ya, ini tokoh negara, ya, pendiri bangsa, itu direndahkan dengan bicara ini. Enggak boleh. Bung Karno tokoh, tapi dia bukan ulama, dan dia tidak pernah bicara tentang hukum. Maka tidak tepat ketika ada orang mengutip mazhab Bung Karno. Itu sama dengan merendahkan Bung Karno, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka mazhab yang kita sedang bahas, kata para ulama, yang diikuti oleh orang awam hanya 4 mazhab, Bapak Ibu. Tidak di luar itu. Kita ikut pendapat Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ulama yang hidup tahun 70 Hijriah, ulama salaf. Atau Imam Malik bin Anas, ulama yang hidup pada tahun 93 Hijriah, ulama salaf. Atau Imam Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, ulama salaf. Atau Imam Ahmad Ibnu Hambal, lahir tahun 164 Hijriah, ulama salaf, Bapak Ibu sekalian. Jadi bermazhab artinya berpegang pada salah satu dari 4 mazhab. Tidak di luar itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memegang secara konsisten, misalnya mazhab Syafi'i gitu. Atau ya kita menyesuaikan. Dalam bab ini pakai Imam Syafi'i, dalam bab ini pakai Imam Ahmad, boleh Bapak Ibu sekalian. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan tidak ada ijma' para ulama, wajibnya kita memegang satu mazhab secara konsisten, nggak ada, kata beliau. Boleh menyesuaikan saja. Karena tidak mungkin kita memegang satu mazhab. Coba saya nanya ke Bapak Ibu sekalian, siapa di masjid ini hari ini yang ikut pandangan Imam Syafi'i? Coba, siapa yang ngacung? Kok cuma 2, 3? Coba. Ya, siapa yang ikut mazhab Syafi'i? Hampir semua ya, alhamdulillah. Saya juga ikut mazhab Syafi'i. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita konsisten pakai Syafi'i atau tidak? Tidak. Karena tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Contoh, misalnya, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, jual beli harus dalam satu majelis. Tidak boleh berbeda majelis. Harus serah terima barang dan uangnya. Maka yang mengaku Syafi'i tapi jual beli online, jual belinya tidak sah. Beli kerudung di marketplace maka tidak sah jual belinya kalau pakai mazhab Syafi'i. Karena nggak ketemu dengan penjualnya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, kalau mau beli barang, kita harus ketemu langsung dengan penjual. Lihat barangnya. Dan ijab qabul dalam majelis sebelum berpisah. Sementara yang kita lakukan, kita pesan GoFood, ya, GoSend, apalagi Gojek, itu semua tidak melihat, bahkan tidak pernah bertemu sekalipun. Betul apa tidak? Bahkan kalau kita belanja, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau mau pakai mazhab Syafi'i, belanja ke minimarket, supermarket, beli keperluan dapur, maka ijab qabulnya 1 persatu barang-barang itu. Ibu, saya beli garam setengah kilogram, harganya 10.000 dibayar tunai. Kata kasir, saya terima jual belinya dengan harga 10.000 dibayar tunai. Bayangkan 30 item, maka 30 itemnya wajib ijab qabul, Bapak Ibu.
Mungkin apa tidak? Mungkin, tapi ditabuk sama yang nunggu di belakang itu. Kelamaan katanya. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu pendapat siapa yang kita ikuti selama ini? Pendapat mayoritas para ulama. Kata ulama, jual beli itu boleh akumulatif, dijumlahkan saja, ditotalkan saja, dan tidak wajib ijab qabul seperti pernikahan. Kan kalau pernikahan itu kan ya, saya nikahkan gitu ya, itu panjang ijab qabulnya. Kata jumhur, ijab qabulnya wajib ada, tapi tidak wajib dilafalkan, tidak wajib verbal. Ibu-ibu, bapak sekalian, setuju bayar uang, itu dianggap ijab qabul. Angguk kepala setuju dianggap ijab qabul. Atau kita bayar nggak ngomong sama sekali dianggap ijab qabul. Subhanallah. Itu memudahkan. Karena tidak mungkin kita menjalani kehidupan dengan satu mazhab saja. Ya. Contoh lain misalnya, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan zakat fitrah misalnya. Siapa yang tahun lalu zakat fitrahnya bayar pakai uang? Coba ngacung yang bayar pakai uang. Bayar pakai uang ya, Masya Allah. Lebih banyak yang bayar pakai uang ya. Itu ibu di belakang nggak bayar fitrah gitu. Nggak ngacung. Bayar pakai beras. Oh, Masya Allah. Coba, yang bayar pakai beras siapa? Masya Allah. Ya, lebih banyak bayar pakai beras. Baik. Yang bayar pakai uang berapa bayarnya? 50.000. Itu berapa timbangannya kalau beras? 2,5. 3,5 kilo. Oke, baik. Ya, berarti ada yang bayar pakai beras, ada yang bayar pakai uang. Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Syafi'i ya, dan dalam pandangan mazhab jumhur, zakat fitrah tidak sah dibayar pakai uang. Bahkan tidak sah bayar pakai beras. Nah, loh. Harus bayar pakai gandum atau kurma. Ya. Jadi jangankan yang pakai uang, yang pakai beras aja sudah ijtihad Bapak Ibu. Itu mazhab. Karena kalau kita ingin mengamalkan sunnah, apa kata Nabi? Keluarkan satu sok kurma dan satu sok gandum zakat fitrah, bukan beras. Siapa yang menyimpulkan beras Bapak Ibu sekalian? Ulama. Ikut ulama arti kita bermazhab. Subhanallah. Ya. Kemudian yang bayar pakai uang misalnya, tahu sekalian, gitu ya. Yang bayar pakai uang, umumnya kita bayar zakat fitrah itu berapa kilo? 2,5 ya. 3,5, Masya Allah. Ya, 3,5 liter, 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam pandangan mazhab Hanafi boleh pakai nilainya. Boleh pakai nilainya, tetapi harus lebih besar. Artinya, kalau mazhab Hanafi itu 2,5 boleh pakai uang, tapi timbangan beratnya 3,8 kilogram beras nilainya. Berarti kurang lebih 70.000 harus bayar Bapak Ibu sekalian. 70.000, jadi tidak cukup 50.000. Lantas pendapat siapa yang kita pakai? Itu namanya mentalfik, menggabungkan antara pendapat Imam Syafi'i, jumhur, dan pandangan Abu Hanifah. Ya, boleh bayar pakai uang, timbangannya pakai yang bayar pakai beras. Jadi tetap 2,5 kilogram, bukan 3,8 kilogram. Subhanallah. Itu kita bermazhab Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Yang kelima, wajib bagi orang awam dan siapa saja yang belum mencapai derajat nazar. Apa itu nazar Bapak Ibu? Kemampuan membaca dalil, menganalisa dalil,
dan menyimpulkannya. Itu nazar. Saya ulangi, wajib bagi orang awam untuk mengikuti mazhab, yaitu siapa saja yang belum mencapai derajat nazar. Apa itu nazar? Kemampuan membaca dalil, menganalisa dalil, dan menyimpulkannya. Dapat jawaban kita hari ini? Apakah wajib kita bermazhab? Dapat jawabannya. Jadi saya tidak sampaikan di awal, tapi kita yang menyimpulkan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, kita menjalankan agama tanpa bermazhab. Kecuali ilmu kita selevel dengan Imam Malik, selevel dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Ahmad, selevel dengan Abu Hanifah. Gitu, ya. Baik. Nah, mazhab Bapak Ibu sekalian ini memang ada tahapan-tahapannya. Dulu memang di masa Nabi itu belum terlihat perkembangannya, ya. Walaupun sudah ada perbedaan. Perbedaan sudah terjadi sejak Nabi masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Contoh, bahkan antara Nabi dan istrinya berbeda pendapat soal mengamalkan ibadah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau saya nanya ke Bapak Ibu, kalau berangkat misalnya ke Jogja hari ini, di perjalanan mungkin kita berangkat bulan Ramadan. Bapak Ibu memilih jamak qashar atau tidak? Memilih jamak qashar atau tidak? Jamak qashar ini meringkas sholat biar lebih pendek, lebih mudah. Berangkat ke Jogja, kalau jalur darat berarti berapa jam? Ya 8 sampai 9 jam. Bapak Ibu memilih jamak qashar atau tidak di jalan? Memilih jamak qashar. Oke, kalau lagi Ramadan, pilih puasa atau tidak? Kalau di luar Ramadan, kalau sedang puasa, memilih batal puasa atau tidak? Tergantung. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini pernah terjadi pada Rasulullah dan Ibunda Aisyah. Pada bulan Ramadan, Nabi sedang safar dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak puasa. Dan Nabi jamak qashar salatnya. Ibunda Aisyah tetap puasa. Dan dia tidak mengqashar salatnya. Nyampe di tempat, kata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, aftarta wa sumtu." Kamu berbuka, saya tetap puasa. Qasarta, kamu jamak qashar, wa atmamtu, saya tidak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, ahsanti, pilihanmu telah benar. Artinya, dalam masalah-masalah tertentu berbeda boleh-boleh saja. Artinya perbedaan itu sudah ada. Kan kita sering nanya, bulan Ramadan lebih afdol tetap puasa atau batal puasa? Mana yang lebih afdol? Puasa. Nabi buka puasa. Kalau katakan lebih afdol buka puasa, Ibunda Aisyah puasa. Ternyata menyebut afdol tidak afdol saja, Nabi dan Rasul, Nabi dan Ibunda Aisyah pun berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi bab afdol itu bukan hukum yang mutlak. Dia bisa dilihat pada perspektif kita yang memilih. Sama juga ibu-ibu, Ustadz, mana yang lebih afdol? Saya akikah untuk cucu dulu atau kurban dulu? Nggak bisa dipukul rata Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang afdol untuk dia kurban, ada pula yang afdol untuk dia akikah. Karena bab afdol ini tidak mutlak. Sama jawabannya. Seperti mana yang terjadi pada Rasul dan Ibunda Aisyah. Karena kalau kita katakan lebih afdol buka puasa, masa Ibunda Aisyah nggak tahu itu?
Mengapa dia tetap puasa? Kalau dikatakan bahwa tidak puasa itu adalah afdol itu tidak puasa, mengapa Ibunda Aisyah tetap puasa gitu? Artinya ada perbedaan. Ya. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, bahkan perbedaan itu pernah terjadi pada masa Rasul. Bahkan Nabi masih hidup. Pernah dengar cerita tentang perang Bani Quraizoh, Bapak Ibu sekalian? Ini kan perang Bani Quraizoh. Itu kan ceritanya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengepung benteng Bani Quraizoh di Madinah karena mereka berkhianat, melanggar perjanjian. Janji tidak ngompori orang Islam di Madinah, tapi ternyata mereka selalu memprovokasi. Nabi perintahkan sahabat mengepung Bani Quraizoh. Kata Nabi, kepung Bani Quraizoh, berangkat siang ini juga, dan tak boleh seorang pun sholat asar, melainkan di Bani Quraizoh. Itu perintah Nabi. Apa jelas apa tidak perintahnya? Jelas perintahnya Bapak Ibu sekalian. Maka berangkatlah para sahabat. Nyampe di perjalanan, azan asar Bapak Ibu. Azan asar, maka sebagian mengatakan azan telah dikumandangkan, tapi Nabi melarang kita sholat asar di jalan. Kita lanjutkan ke Quraizoh. Sebagian mengatakan, oh tidak, kita berhenti di rest area dulu. Tetap sholat asar, karena sudah masuk sholat asar. Kata mereka, Nabi tidak melarang kita, karena Nabi juga pernah mengatakan sebelumnya, sholat yang paling utama, sholat di awal waktu. Bapak Ibu, perintahnya sama, kesimpulan sahabat berbeda. Maka kelompok sahabat tadi itu pecah dua kelompok. Sebagian lanjut ke Bani Quraizoh, menunda asarnya, sebagian berhenti di rest area, tetap sholat asar. Nyampe di Bani Quraizoh, selesai pengepungan, sahabat pulang ke Madinah. Minta Nabi memutuskan keputusan siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah yang lanjut ke Quraizoh, menunda asarnya, atau yang berhenti di rest area? Bapak Ibu kira-kira apa jawaban Nabi? Kata Nabi kepada orang yang lanjut ke Quraizoh, orang yang lanjut ke Quraizoh menunda asarnya telah melaksanakan perintahku. Kelompok yang berhenti di tengah jalan, di rest area, telah menjalankan sunnahku. Subhanallah. Jadi kedua-duanya Nabi terima, Bapak Ibu sekalian. Tidak Nabi salahkan, pilihan mereka yang berbeda. Jika sahabat saja hidup sezaman dengan Nabi, baca perintah Nabi aja bisa beda pemahamannya, bayangkan ulama jarak mereka dengan Nabi boleh jadi 10 abad. Mungkin tidak ada perbedaan Bapak Ibu sekalian? Sangat mungkin. Tetapi kalau ulama yang berbeda pendapat boleh kita ambil, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau yang berbeda orang-orang jahil. Orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu, itu yang nggak boleh. Ya. Nah ini yang kita katakan sebagai bermazhab. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ya tadi kita sudah jelaskan ada 4 mazhab utama yang kita ikuti, dan urgensi bermazhab itu juga menjadi sebuah keniscayaan, artinya kita tidak mungkin ya beragama ini tanpa menjalankan mazhab. Ada pesan dari salah seorang ulama terkemuka, Muhammad bin Sirin. Ini muridnya Imam Malik, Anas bin Malik. Kata beliau, agama ini, ilmu ini adalah agama. Kata beliau, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi punten Bapak Ibu sekalian, berguru pun tidak boleh ke sembarangan orang. Harus jelas keilmuan, harus jelas sanad ilmunya. Ustadz kan kita orang awam nggak tahu bagaimana caranya. Bapak Ibu, kalau Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim kata beliau, caranya agar kita tahu kapasitas seorang guru sebelum diambil ilmunya,
harus diintip dulu 3 bulan katanya. 3 bulan diintip kehidupannya gitu. Subhanallah. Nah, ini berat Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu para ulama itu termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sebelum mengambil hadis, dia nginceng dulu gurunya, diintip dulu. Diintip kesehariannya, akhlaknya, ya, muamalahnya, bukan semata-mata viral, bukan semata-mata sering lihat fotonya, enggak. Memang diketahui akhlak dan perilakunya sehari-hari. Kalau dia mulia, baru dia layak ambil ilmunya. Kalau tidak, maka jangan ambil ilmunya. Itu cara yang paling ideal. Cara kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau yang pertama ini berat, yang kedua, bertanya kepada guru kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya guru, tanya, Ustadz, Ustadzah, kepada siapa lagi saya berguru? Begitu. Itu cara yang paling gampang. Gitu. Jadi tidak sembarangan berguru. Cara pertama itu yang ideal. Jadi kalau mau belajar mungkin nanti dengan siapa gitu ya, itu Bapak Ibu harus ngekos dulu 3 bulan di samping rumah gurunya. Diintip gurunya gitu ya, bagaimana jual belinya, muamalahnya, ucapan dengan istrinya, ucapan dengan anaknya, akhlak, itu diintip. Kalau dia orang berakhlak, baru layak diambil ilmunya. Kalau tidak, jangan diambil. Ini yang paling ideal Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ini berat, maka cara kedua, minta rekomendasi dari guru kita. Bapak Ibu kan punya guru sekarang ya, tanya ke guru kita. Ustadz, Ustadzah, saya mau belajar tahsin. Ke siapa saya belajar? Itu cara yang paling gampang. Kalau cara pertama itu tidak memungkinkan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saya kutip ya ungkapan Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Al-Mustashfa. Ini beliau berpesan kepada kita orang awam. Apa kewajiban orang awam? Kata beliau, al-ami yajibu alaihi al-istifta wa tiba'il ulama. Orang awam itu wajib bertanya dan mengikuti pendapat ulama. Ya, dan ulama yang diikuti adalah ulama yang sanad ilmunya tersambung kepada ulama salaf. Siapa ulama salaf? Ulama 4 mazhab tadi. Ya, keempat mazhab ini semuanya ulama salaf, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, 99,99% orang Indonesia sudah bermazhab dengan mazhab salaf karena mereka mengikuti pendapat ulama mazhab. Ya, apakah itu latar belakangnya NU atau dia Muhammadiyah atau dia Persis atau dia Al-Wasliyah atau dia PUI dan lain sebagainya, maka semua ulama kita di Indonesia bersandar pada ulama 4 mazhab. Selama bersandar pada ulama 4 mazhab, maka kita mengikuti ulama salaf. Jika ada orang yang mencela ulama 4 mazhab dan melarang kita ikut ulama 4 mazhab, maka besar kemungkinan mereka tidak mengajak pada pendapat ulama salaf. Itu yang wajib kita hindari. Wallahu alam, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sebagai mukadimah dulu, maka Kang Faisal, kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Temanya boleh seputar tema kita hari ini ataupun tema agama secara wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Adi Syafii yang telah memaparkan materi kita pada hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu semua materinya, dan semoga materi ini bisa membawa kita lebih tenang lagi, lebih damai lagi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di masyarakat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk ke sesi diskusi pada saat ini. Dan karena berhubung waktu juga sangat singkat Bapak Ibu semua, maka mungkin untuk diskusinya akan dibatasi terlebih dahulu. Mungkin akan saya ambil satu penanya dari ibu-ibu, satu penanya dari bapak-bapak, dan satu dari online. Karena sudah ada yang masuk dari online, seperti itu. Tapi nanti jika waktunya masih ada, boleh jika ada yang mau bertanya lagi, akan diberi kesempatan lagi. Gitu. Baik. Untuk yang ingin bertanya, boleh dari ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, baik. Mungkin dari ibu yang di depan ini ya. Yang depan ini, bapak-bapak yang di belakang, Pak ya. Baik, ibu tidak adanya online nanti. Baik, boleh.
Ibu silakan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Iya, Masya Allah. Ya. Ya. Ya, baik. Enggak, ditampung dulu berarti ya? Ya, ditampung dulu Ustaz ya. Ya. Ditampung dulu. Baik. Berikutnya mungkin dari Bapak, boleh? Waduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Ustaz, ilmunya alhamdulillah banyak pencerahan hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah biasanya kan kalau untuk menafsirkan itu butuh pemahaman yang sangat baik sehingga harus kelompok yang bisa memahami itu. Tapi kadang ada juga saya dengar dari beberapa ada yang mengambil hikmah dari Al-Quran atau juga dari saya sendiri sebagai guru di sekolah kan dari pelajaran guru misalkan kalau matematika ini hadir dari berhubungan sehingga kalau saya itu nggak ada maksudnya makanya akhirnya saya cari sendiri. Nah itu gimana saya menafsirkan itu diperbolehkan atau tidak? Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan dari apa ya? Boleh kita langsung dijawab lebih dahulu ya. Baik, yang pertama Ibu ya, Bu hukumnya hadir juga? Nggak hadir ya? Nggak hadir ya? Insyaallah. Baik, yang pertama apakah kita wajib tahu mazhab yang kita ikuti ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita katakan bahwa orang Indonesia mereka sebenarnya telah bermazhab walaupun mereka belum tahu persis mazhab siapa yang mereka ikuti. Karena memang tidak wajib diketahui. Yang wajib diketahui adalah kita mengikuti pendapat guru kita. Ya, makanya kata para ulama, dalil itu tidak semata-mata Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, Syekh Badruddin Az-Zarkashi, ini ulama dunia, beliau mengatakan, ad-dalilu la tanhasiru fil Qur'ani wa sunnah. Dalil tidak semata-mata Quran dan Sunnah. Perkataan para ulama juga dalil. Ya, bagi siapa? Bagi orang awam. Jadi kalau Quran Sunnah itu dalilnya para ulama. Kalau dalilnya orang awam itu ulama. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk menafsirkan langsung atau memahami langsung, maka ikut pendapat ulama. Jadi yang paling utama itu adalah tetap berguru dan belajar. Ya. Kemudian kita juga ya bertingkat-tingkat kemampuannya. Ada yang udah tahu juga. Ya, contoh kan kalau orang awam, kalau yang hanya belajar di rumah saja, tidak pernah ke pengajian, ke majelis taklim, ya boleh jadi sudah benar sholatnya, tapi dia tidak tahu lebih dari itu. Maka dia mendapatkan kemuliaan sesuai dengan usahanya. Tapi kalau dia nambah belajar, berguru lagi, oh dapat tahu, oh ternyata sujud yang saya lakukan, yang saya tiru selama ini, itu cara Imam Asy-Syafi'i yang membedakan sujud laki-laki dengan perempuan. Ya kan beda itu. Itu pendapat siapa?
Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sama. Sujud laki-laki perempuan sama, nggak beda. Jadi tetap dijauhkan lengan dan lambungnya, paha dan perutnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dijauhkan, didekatkan, ditempelkan. Kata Imam Syafi'i, perempuan itu kalau sujud, dia menempelkan lengannya kanan kiri dengan lambungnya, ditempel begini kalau sujud. Kemudian menempelkan paha dan perut. Itu lebih mulia untuk perempuan, kata Imam Syafi'i. Gitu. Nambah ilmu. Gitu. Jadi boleh jadi dia sudah lakukan, cuma belum tahu. Gitu. Karena memang tidak diwajibkan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak tahu, semakin bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, maka bertambah mulia. Dan ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Begitu. Ustadz, saya mah untuk diri sendiri aja, nggak ada masalah, boleh. Berarti dia hanya mencukupkan untuk keperluannya saja. Karena memang tidak ada kewajiban bagi orang yang belum betul-betul menguasai ilmu itu. Tapi kalau dia udah paham, udah tahu, ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Maka boleh Ibu, kita menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang sholatnya boleh jadi berbeda dengan kita, kalau kita belum tahu, boleh bertanya, tapi tidak boleh langsung menyalahkan. Selama memang perbedaannya masih wajar lah gitu ya. Contoh misalnya ada orang yang sujudnya mendahulukan dua tangan, kita mungkin dua lutut. Kok beda ya? Nanya boleh. Tapi tidak boleh menyalahkan. Kecuali kalau kita udah tahu ilmunya. Bapak Ibu sekalian, sujud mendahulukan dua lutut atau dua tangan, dua-duanya dilakukan Nabi. Nabi itu kalau badannya sedang fit, beliau sujud dengan dua lutut. Ditaruh dulu baru tangannya. Tapi kalau sedang tidak sehat, lagi capek, maka beliau mendahulukan dua tangan, baru dua lutut. Untuk menopang tubuhnya agar tidak terjerembab. Boleh. Jadi sujud mendahulukan dua lutut boleh, dua tangan boleh. Yang tidak boleh kalau kepala duluan. Itu nanti beda. Itu yoga nanti. Atau uji ilmu kali ya. Itu beda sekalian. Jadi boleh. Mau dua lutut boleh, dua tangan juga boleh. Nah, kalau kita udah tahu ilmunya, kita akan lebih toleran. Sama juga ketika duduk tahiyat akhir. Gitu ya. Ustadz, kok teman saya tahiyat akhir ada yang tahiyat awal aja dia sudah duduk tawarruk. Tahu tawarruk Bapak Ibu? Ya, kan kalau iftirash itu kan duduknya tetap di atas tumit gitu ya. Jadi tidak di lantai. Kalau tawarruk kan kita udah miring banget tuh. Karena sudah dilipat kakinya, kita duduk di lantai ya. Jadi kalau iftirash masih pakai alas kaki, kalau tawarruk sudah di lantai. Nah ini ulama juga berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau Abu Hanifah, mazhab Hanafi di mana diamalkan hari ini paling banyak? Di India, di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turki. Itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak ada duduk tawarruk. Yang ada iftirash. Jadi mereka duduk tahiyat awalnya dengan tahiyat akhirnya sama. Iftirash. Nggak ada tawarruknya. Kan kalau kita kan tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir baru tawarruk. Gitu ya. Di Turki tidak. Di Turki nggak ada tawarruk Bapak Ibu. Yang ada iftirash. Imam Malik, di mana mazhab Maliki? Maroko, Libya, Tunisia, itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki nggak ada iftirash. Tawarruk. Jadi mereka rakaat kedua sholat zuhur sudah miring duduknya. Kita kan yang nggak tahu, ini ajaran sesat mungkin ya. Kok baru tahiyat awal sudah duduk tawarruk. Padahal memang Nabi pernah melakukannya. Imam Malik menyimpulkan, kata beliau, tahiyat awal duduknya tawarruk, akhir juga tawarruk. Jadi nggak ada iftirash dalam mazhab Maliki. Lalu mazhab siapa yang kita ikuti di Indonesia? Mazhab Syafi'i.
Dia mengkombinasi Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi tahiyat awal iftirash, akhirnya baru tawarruk. Subhanallah. Begitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini beliau pilihannya selalu menggabungkan. Kalau masih bisa digabungkan. Jadi beliau tidak memisahkan. Ya, jadi kalau masih bisa digabungkan dua pendapat digabungkan, kalau tidak baru dipilih salah satu. Nah, jadi yang penting kita paham, ya. Yang kecuali kalau memang gerakan sholat sudah aneh, misal sambil nyanyi, itu harus diingatkan gitu ya. Sholat misal sambil bicara nggak boleh. Ya. Apa hukumnya berbicara saat sholat, Bapak Ibu sekalian? Batal apa tidak? Batal. Kalau nggak sengaja? Nggak sengaja atau nggak tahu gimana? Boleh nggak? Kalau belum tahu ilmunya boleh. Tetap sah sholatnya. Pernah terjadi pada masa Rasul. Nabi sedang imam, gitu ya. Ada sahabat sholat, gitu ya. Nah kebetulan ada yang di belakang itu yang lagi bersin. Dia spontan, alhamdulillah. Yang sebelahnya, ya harmukallah. Terus kata temannya, lah kamu ngomong, lah kamu juga ngomong katanya. Akhirnya mereka bicara, begitu salam, ya itu Nabi lembut dakwahnya, beliau menghadap ke belakang, kata Nabi siapa tadi yang bicara? Awalnya nggak ada yang ngaku karena takut dimarahin gitu ya. Akhirnya ngaku kami ya Rasul, kata Nabi apa? Sholat tidak boleh ada ucapan manusia, yang ada Quran, zikir dan doa. Tapi Nabi tak menyuruh keduanya mengulang sholatnya. Sehingga ulama menyimpulkan, orang yang berbicara saat sholat karena jahil tidak tahu ilmunya, tetap sah sholatnya. Jadi kalau dia tahu ilmunya baru batal. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa gitu. Ya, kalau dia nggak tahu gitu. Ya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan misalnya kalau ada kasus imamnya lupa baca Al-Fatihah misalnya. Ya, contoh kalau yang laki-laki. Imamnya kan bangkit rakaat kedua langsung baca surah. Belum baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Subhanallah. Tapi dia tetap baca surah. Apa yang kita lakukan? Ulangi sampai 3 kali ya, subhanallah atau subhanallah. Tapi kalau imam tetap tidak ngeh kalau dia belum baca Al-Fatihah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau imam lupa dia belum baca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu rukun dalam sholat Bapak Ibu sekalian. Batal sholatnya kalau tidak dibaca. Tapi imam lupa, kita sudah ingatkan. Dan sudah habis kuota peringatannya 3 kali. Subhanallah, dia belum ngeh juga. Subhanallah, belum ngeh juga. Yang ketiga, nggak ngeh juga. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Kata para ulama, boleh bicara. Imam belum baca Al-Fatihah. Itu terlarang. Tapi dalam kondisi itu diperbolehkan. Mengapa? Karena kalau tidak begitu, ini nggak selesai sholatnya ini. Bisa batal sholat jamaah. Maka dalam kondisi tertentu ada larangan yang boleh dilanggar. Jadi begitu. Ya, tapi untuk laki-laki aja, yang ibu-ibu ya belakang nggak perlu gitu ya. Ini buat yang makmum yang di belakang imam saja gitu. Nah, ini dalam beberapa kasus. Kalau seandainya memang makmum tidak bisa diingatkan. Jadi yang penting kalau dia berbeda yang wajar, ya eloknya kita bertanya, karena boleh jadi kalau kita langsung menyalahkan, boleh jadi kita yang belum tahu ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, yang ketiga, hikmah dari Al-Quran. Jadi kalau dia hikmah, hal-hal yang umum boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Intinya kita mengambil pelajaran, karena prinsipnya kan kata para ulama dalam bab Al-Quran, al-ibratu bi umumil labzi. Ya, mengambil ibro itu dengan keumuman ayat saja. Jadi boleh kita misalnya ngambil ayat tentang sakaratul maut, itu kan umum sifatnya. Jadi kalau dia hikmah itu diperbolehkan. Tapi kalau dia bicara hukum halal haram, tidak boleh kecuali dengan ilmu. Ya, wallahu alam. Ya, baik, alhamdulillah sudah terjawab Bapak Ibu dari pertanyaan.
untuk pertanyaannya? Alhamdulillah, baik. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk secara online. Jadi saya bacakan terlebih dahulu. Sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, perbedaan Idul Adha. Apakah pernah terjadi di zaman Imam Mazhab dan bagaimana pendapat mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini ada beberapa pengajian yang menafikan bahkan menjelekan Imam Mazhab dan pendapat-pendapatnya. Nah, itu bagaimana menyikapi? Kita sedikit apa? Ya, ini bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, perbedaan soal mulai Idul Fitri, Idul Adha itu sudah pernah terjadi sejak era salaf. Ya, sejak era salaf Bapak Ibu sekalian. Karena memang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini kan berarti sudah masuk akhir abad yang pertama gitu ya. Itu para sahabat sudah lagi tidak tinggal di Mekah semua atau di Madinah semua, sudah mencar. Ada yang sudah di Irak, di Baghdad, di Syam, di Mesir gitu ya. Itu memang sudah berbeda matlaknya, berbeda zona waktunya Bapak Ibu sekalian. Jangankan antara Indonesia dengan Saudi, antara Saudi Mesir aja beda zona waktunya Bapak Ibu. Kalau kita dengan Saudi berapa bedanya? 4-5 jam. Sekarang jam berapa ini? Jam 11, berarti di Saudi jam berapa? Baru jam 4 pagi Bapak Ibu. Ya. Jadi apa namanya jarak sekali. Jadi memang zona waktu sudah ada sejak dulu. Maka sejak memang waktu kita berbeda-beda zonanya, maka sudah barang tentu sudah terjadi awal perbedaan awal Idul Fitri, Idul Adha sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan sudah dibicarakan juga beberapa solusi-solusi ya. Kalau di awal-awal itu masih boleh ijma karena umat Islam ngumpul di negeri Syam, belum jauh. Itu zona waktunya beda selisih tipis aja. Tapi kalau hari ini itu sudah tidak mungkin Bapak Ibu, sudah tidak mungkin disatukan. Karena berbeda. Kita udah siang, mereka masih malam. Atau kita udah malam, mereka masih pagi. Jadi tidak mungkin disatukan. Jadi perbedaan Idul Fitri, Idul Adha sudah terjadi sejak dulu. Ya. Contoh aja Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang mengatakan begini, Ustadz, puasa Arafah itu kan harusnya ikut wukuf di Arafah. Wukuf Arafah kan di Saudi ditetapkan hari apa? Hari Selasa. Artinya Selasa kita puasa Arafah. Ya, hari Rabu kita hari raya. Kan begitu, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari sejarah, kapan mulai diwajibkan haji, Bapak Ibu sekalian? Haji itu sudah ada sejak pendapat pertama abad kedua Hijriah, pendapat ketiga abad 7 Hijriah. Ya. Tapi puasa Arafah itu yang paling sahih sudah ada sejak abad kedua Hijriah. Artinya kalau kita lihat pendapat para ulama memang mayoritasnya mengatakan puasa Arafah itu memang ikut tanggal, bukan ikut wukuf. Karena sunnah puasa Arafah itu sudah ada sejak sebelum ada kewajiban haji. Kewajiban haji, meski ada pendapat yang mengatakan sama, tapi pendapat yang paling sahih mengatakan mulai diwajibkan tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Artinya apa? 4-5 tahun umat Islam sudah puasa Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Gitu ya. Tapi khilaf ini juga diakomodir oleh para ulama, tetap aja ditampung juga. Artinya memang bab puasa Arafah ada pendapat yang mengatakan bahwa dia tanggal 9 Zulhijjah menyesuaikan zona waktu ataupun ru'yah hisab lokal. Ya, ada pendapat kedua ikut wukuf di Arafah. Jadi sejak dulu sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mentoleransi perbedaan yang ada. Tidak perlu merasa paling benar, karena Imam Suyuti, Bapak Ibu sekalian, mengatakan kepada kita begini,
Kata beliau, la yukaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh saling mengingkari pada perkara-perkara khilafiyah. Coba ibu-ibu siapa yang subuhnya pakai kunut? Ada ya. Siapa yang tidak pakai kunut? Ada juga. Nah, ibu-ibu, itu masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah tak boleh saling mengingkari. Yang ada saling menghargai. Itu masalah khilafiyah. Ya. Mohon maaf punten. Yang pakai kaos kaki, ibu-ibu, dengan yang tidak pakai kaos kaki, itu masalah khilafiyah atau tidak? Ragu-ragu. Itu masalah khilafiyah, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan para ulama mengatakan kaki perempuan termasuk aurat. Maka wajib pakai kaos kaki. Tapi Abu Hanifah mengatakan tidak aurat. Maka boleh terbuka. Makanya wanita-wanita India, Pakistan, Turki jarang yang pakai kaos kaki. Itu khilafiyah. Maka yang ada adalah saling menghargai, mentoleransi. Tetapi kata Imam As-Suyuti, wa innama yungkaru al-muttafaq alaih. Yang wajib diingkari itu kalau sudah bersepakat. Wajib kita ingkari. Contoh, ulama sepakat wanita tidak sah jadi khotib Jumat. Sepakat, udah nggak boleh. Maka wajib diingkari kalau ada orang gila yang ngomong begitu. Gitu, ya. Makanya alhamdulillah sudah keluar fatwa MUI menegaskan, walaupun ini fatwa udah lama, tapi dikeluarkan lagi hari ini oleh MUI bahwa ulama sepakat wanita tidak sah menjadi khotib Jumat. Gitu, ya. Apalagi yang ulama telah bersepakat, misalnya. Ulama bersepakat bahwa ibadah haji hanya ada di bulan Zulhijjah. Ya, karena Allah yang telah menetapkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi kalau ada orang walaupun dia profesor mengatakan untuk antisipasi membeludaknya jamaah haji, bagaimana kalau dicicil aja hajinya? Beberapa gelombang di bulan Muharram, beberapa gelombang di bulan Safar, begitu. Ini orang yang nggak tahu. Ulama sudah mengunci, sudah sepakat ijma, haji hanya di bulan Zulhijjah. Dan hanya dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Nafar awal, nafar sani sunnah sampai tanggal 13. Ustaz kalau gitu kenapa hajinya kok sampai 40 hari? Yang 30 hari itu apa jalan-jalan Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi haji cuma seminggu, 30 hari itu wisata dan kuliner lah gitu ya, jalan-jalan. Jadi haji cuma 5 atau 6 hari. Nah, ini yang wajib kita ingkari kalau sudah ada kesepakatan. Ya. Kemudian mulai ada bermunculan gitu ya di sosial media atau di banyak pengajian, tidak banyak sih ya, segelintir aja gitu ya. Orang yang mulai banyak mencela ulama-ulama salaf gitu ya. Kemudian mengajak umat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, tidak ikut ulama mazhab. Ajakan ini seolah-olah baik, ya, tetapi saya bimbang dia salah niat Bapak Ibu sekalian. Karena boleh jadi, pertama dia melarang umat ikut ulama mazhab, tapi ikut ulama mereka gitu. Itu satu gitu ya. Yang kedua, ketika mengatakan itu, maka Bapak Ibu sekalian, ya boleh jadi memang ketidakpahaman, gitu ya. Seolah-olah kalau ikut ulama mazhab, tidak ikut Quran dan Sunnah. Begitu ya. Dan sering mengutip ucapan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya. Kalau kalian melihat perkataanku bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah perkataanku, ambillah hadis. Ada yang mengatakan kalau begitu kita harus ikut hadis, buang pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu, kita katakan tolong tunjukkan satu saja pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis Nabi. Tunjukkan satu saja. Sampai hari ini belum ada yang nongol, Bapak Ibu sekalian.
Jadi memang semacam ada propaganda kebencian, gitu ya. Karena tahu ya umat Islam Indonesia selama ini itu kuat berpegang teguh pada ulama 4 mazhab, ya, dan banyak tradisi amaliyah kita dalam bab ibadah atau muamalah yang berbeda dengan mereka, sehingga ingin diputus mata rantainya, ya. Maka muncullah istilah bid'ah, istilah sesat dan lain sebagainya, sampai istilah kafir, Bapak Ibu sekalian. Ya, sikap kita tidak membalas, kita mendoakan semoga Allah memberikan mereka hidayah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak membenci selama mereka masih sholat, mereka tidak memerangi kita, maka mereka masih saudara kita. Ya, kita berharap ya kita bisa saling menghargai pada hal-hal yang kita berbeda pendapat dan tidak saling mencela. Wallahu alam. Ya, baik. Alhamdulillah sudah menjawab ya untuk pertanyaan dari pemain. Dan mungkin Bapak Ibu semua, berhubung waktu sudah menit 11 lewat 15 menit, menandakan berakhirnya sesi diskusi pada hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi, waduh saya belum kebagian bertanya atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu semua, insya Allah bisa ditanyakan kembali nanti setiap hari Selasa secara online ya, Bapak Ibu semua, di dalam kajian fikih online Masjid Raya Taman Yasmin. Ya, setiap hari Selasa, setiap pekan, Bapak Ibu semua, itu pukul 9.30 sampai dengan 11 siang seperti itu. Jadi mungkin ada yang belum bagian, yang belum bertanya, boleh nanti disiapkan pertanyaan setiap hari Selasa. Itu mungkin Bapak Ibu semua. Mungkin selanjutnya saya ucapkan selamat akhir kepada Ustaz Arya Sunan LTMA yang telah memaparkan materi pada hari ini, juga menjawab pertanyaan kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat akhir pada Ustaz yang telah hadir secara langsung di tata kita pada hari ini, ya, bertemu langsung dan bertatap muka secara langsung. Gitu. Saya ucapkan juga jazakumullah khair kepada seluruh jamaah kajian fikih Masjid Raya Taman Yasmin yang telah meramaikan majelis ilmu ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Soalnya akan ada informasi-informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan baik secara online maupun secara offline, Bapak Ibu semua. Jadi kita ucapkan jazakumullah khair pada seluruh jamaah kajian fikih Masjid Raya Taman Yasmin. Untuk itu Bapak Ibu semua, mungkin kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita beristighfar. Dan terakhir Bapak Ibu semua, kita tutup teman kali dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri baru OTW. Oh, baru OTW ya? Sekitar 10 menit lagi baru nyampe. Oh, siap. Izin, Ustaz. Oh iya, siap.